حضرة جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء من المتقدمين والمتأخرين والحديث المفسرين والفقهاء المخلصين وشريك الصوفية المحققين والكتب الذين تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم بسوسن الحافظ محمد بن سوسن الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وإلى حضرة المدينة سوسن القادر الجيلاني وإلى حضرة المدينة الشيوطي وإلى حضرة البنتني وإلى حضرته جميع بيننا ومهاتنا وجدادنا وجداتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال المؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء وصاف الأعوال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستحاموا ولو يعلمون ما في تحجير لاستباقوا إليه ولو يعلمون ما في الأتامة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فقبل إبهامين فوضع على عينيه وقال مرحبا بذكر الله تعالى قرة أعين بك يا رسول الله فأنا شفيعه يوم القيامة وقائده إلى الجنة. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali di dalam rangkaian beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui talabah, melalui talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan berkah talabul ilmi ini kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu ini sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Bertepatan di malam hari ini adalah malam yang ke-29. Mudah-mudahan kalau seandainya malam ini berbarengan dengan Lailatul Qadar, sungguh kita beruntung. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala seperti orang yang menuntut ilmu selama 83 tahun. Kita masih dalam pembahasan tentang fadilatul adzan, masih tentang keutamaan adzan. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan lau ya'lamun nasu ma fin nida' wa safil awal. Kalau seandainya manusia ini tahu, kalau seandainya manusia ini mengerti tentang fadilah, tentang ganjaran daripada azan dan sholat berada di saf yang awal, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati, mereka tidak bisa azan, mereka tidak bisa dapat posisi di saf yang awal, ayastahimu alaih, kecuali dengan bahwa mereka bisa mendapatkan itu dengan cara diundi. Lastahamu, maka sungguh mengundi. Jadi saking besar pahalanya adzan, saking besar keutamaannya kita sholat di saf yang awal bagi laki-laki. Kalau seandainya kita tidak bisa, nggak dapat saf yang awal, nggak bisa adzan karena ada dua orang yang sama-sama ingin adzan, diundi. Begitupun kita nggak bisa dapat di tempat yang awal kecuali kita diundi, ya diundi. Gitu. Kenapa? Karena saking pengen mendapatkan ganjaran dari adzan dan berada di saf yang awal. Atau walau ya'lamuna ma fi tahjir, atau jika mereka mengetahui akan pahala daripada bersegera untuk melaksanakan sholat, bersegera untuk menghadiri sholat, lastabaku ilaih, maka sungguh mereka akan berlomba-lomba untuk bersegera melaksanakan sholat. Walau ya'lamuna ma fil atamah wa subhi la atauhuma walau habwan. Dan kalau seandainya pun mereka mengerti akan pahala daripada berjamaah sholat isya dan sholat subuh, maka sungguh mereka akan melaksanakan kedua sholat tersebut
menghadiri sholat berjamaah subuh ataupun isya, walau habwan, walaupun mereka dengan jalan merangkak. Jadi seandainya Allah bukakan ini ganjaran, Allah bukakan daripada fadilah pahala azan, Allah buka daripada fadilah sholat berjamaah, berada di saf yang awal, kita akan berlomba-lomba. Begitupun terutama kita hadir dalam melaksanakan sholat subuh atau sholat isya berjamaah, maka walaupun kita dengan merangkak, kita akan rela melakukan hal tersebut. Saking apa? Saking besarnya ganjarannya. Makanya patokannya ini dua. Kalau sholat yang lain zuhur, asar, maghrib itu mudah, tapi kedua sholat ini menjadi tolak ukur. Kenapa? Karena orang yang mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah ini dikategorikan sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena memang masyakotnya atau kesulitannya besar. Sholat subuh berjamaah kita sedang nikmati, sholat isya kita sedang berada di waktu yang santai. Kenapa cenderung manusia tertipu dengan melaksanakan sholat isya? Karena panjang waktunya, mereka menunda nanti sehingga bisa lewat. Tapi kalau seandainya mereka tahu pahalanya, mereka tahu ganjarannya sholat subuh atau sholat isya berjamaah, mereka akan rela sekalipun jalani sambil atau berada sholat di saf yang awal. Nah ini kalau laki-laki sunnahnya sholatnya berada di saf yang paling awal. Jadi ketika sholat berjamaah itu dilaksanakan, maka malaikat ini membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama, malaikat itu akan memberikan kepada imam. Setelah malaikat memberikan kepada imam, maka rahmat yang kedua, malaikat tersebut akan memberikan dari saf yang paling kanan, di saf yang awal. Terus berjalan ke kiri sampai ke saf awal yang paling kiri, kemudian balik lagi ke kanan lagi di saf yang kedua, gitu terus. Tapi yang paling besar adalah di saf yang awal. Makanya kalau ada kesempatan kita isi daripada saf yang paling awal. Nah ini kadang kalau sholat Jumat biasanya juga entar dia datangnya belakangan, pengen sholat di depan, datang belakangan tapi pengen sholat di depan. Kenapa? Karena saf paling awal. Nah dia ngejar nih, sehingga dia masuk, padahal dengan cara yang nggak baik. Kenapa? Dia pengen sholat yang di paling awal tapi dia ngelangkain pundak orang kan, karena dia datangnya belakangan. Itu kalau dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah hukumnya makruh kalau kita mau sholat itu sampai ngelangkahin pundak orang. Kayak kalau kita mau sholat paling awal, ya datangnya berangkatnya awal. Konsekuensinya seperti itu. Dan gak usah ngalah. Seandainya walaupun ada anak yang masih kecil, tapi dia sudah taklif, gitu. Dia sudah duduk berada di saf yang paling awal, udah kita gak boleh geser. Emang sudah bagiannya dia. Makanya kalau kita pengen dapetin ganjaran itu, ya udah sholat datangnya awal. Kan kita kagak, kalau belum qomat, belum jalan ke masjid, kadang udah qomat ntar nungguin imam. Ya nggak, udah kan Allah Akbar, wah udah baru jalan-jalan. Itu juga kalau gimana kata lagi nempel. Kadang-kadang kalau kagak, mau udah ajan, mau udah qomat kayak masih masih nunggu, entar waktunya masih panjang, ya kan? Gitu. Ya Buan, senyum-senyum aja begitu Buan emang. Kalau waktunya belum habis, belum nungguin, ya enggak. Zuhur kalau belum 2:30 belum matang, entar lu Ustaz belum matang. Ya kan? Ya, kalau sholat isya nungguin entar dulu dah. Ya, tanggung lagi kerjaan, entar dulu nih film lagi bagus. Ya kan? Kita habis makan. Ya kan Indonesia kan, orang Indonesia lapar galak, kenyang on. Kalau udah kenyang nyender. Muap bablas. Ya kan? Bangun-bangun udah tinggal paginya doang.
Akhirnya wala sholat subuh, wala sholat isya. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW juga, man sami'an nida, barang siapa orang yang mendengar adzan, faqabbala ibhamai, kemudian dia kecup kedua jempolnya. Nah, kapan saat dia mengecupnya ini? Pada saat muadzin ini pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dia kecup kedua jempolnya. Jadi begitu muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini dikecup. Fawadha'a ala ainaihi, kemudian dia taruh atas kedua matanya. Sambil dia berkata, waqala marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah fa ana safi'u yaumal qiyamah. Jadi kalau orang yang ketika dia azan pada saat muadzin sampai pada kalimat wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kecup jempolnya, kedua jempolnya, dan setelah ngecup dia taruh di kedua matanya sambil ngomong marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Ketika orang tersebut melakukan itu, maka Rasul jawab fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah, saya yang akan mensyafaatinya di hari kiamat. Wa qa'iduhu ilal jannah, dan saya akan mendudukannya di dalam surga. Caranya gampang, cuman nyium jempol dua doang. Dan bahkan dalam kitab yang lain dikatakan orang yang sering ketika azan dia ngecup jempolnya dan ditaruh di kedua matanya, maka orang tersebut nggak akan terkena penyakit buta atau katarak. Nah, ini yang diamalin. Doanya cuma pendek. Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Panjangan juga doa makan. Ya kan, makan udah makan, Allah mau barik lana fima rojaktana wa qina. Ini kan pendek, cuman marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Cuman 4 kalimat. Itu dari mana sejarahnya? Nah, kenapa di jempol ini disunahin jempol? Dianjurin nyium jempol. Jadi dulu pada saat Allah ciptakan Nabi Adam, ya kan, dan Nabi Adam tahu tentang sosok sesanya siapa Nabi Muhammad, pengen tahu, minta sama Allah siapa sih sebenarnya itu nama Muhammad, karena saat itu Nabi Muhammad belum tercipta secara jasadiah dan rohani. Akhirnya pengen tahu, berdoa sama Allah, pengen dilihatin siapa bentuk atau seperti apa sosok Nabi Muhammad. Akhirnya Allah taruh, ya kan, surnya atau ininya gambaran Nabi Muhammad itu di kedua jempolnya Nabi Adam. Makanya cium ini saking menunjukkan kerinduannya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Tuh. Makanya diamali. Daripada kalau udah kena katarak, operasi mahal, ya kan BPJS nggak punya, BPJS naik sekarang. Nah, kemudian cuman modalnya cuman nyium jempol, matanya bakal sehat, nggak terkena penyakit buta, atau bahkan boleh jadi matanya nggak nggak kena min. Gimana nggak kena min? Coba aja bayangin, aja sehari berapa kali? 5 kali kan, asal setiap ajan nyium jempol, matanya bersih. Nah, ini pekerjaannya tidak berat tapi manfaatnya besar. Ini juga menunjukkan salah satu keistimewaannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Adam menjadi kangen dengan sosok Nabi Muhammad, aneh, sungguh aneh kalau kita sebagai umatnya tidak rindu dengan Nabi Muhammad. Makanya jangan sampai kagak rindu sama Nabi Muhammad. Rugi orang yang nggak mau ada kerinduan di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini azan yang mungkin boleh jadi sekarang azan sudah dianggap orang udah sesuatu yang biasa deh. Padahal azan itu tetap masih menyimpan fadilah, masih menyimpan pahala yang luar biasa.
Kalau di minggu lalu kita tahu, tapi orang yang azan berturut-turut 7 tahun atau 12 tahun, ya kan, maka dia akan terbebas daripada siksa api neraka. Ini sebagian sekelumit daripada fadilah azan. Dan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana waqtul adzan," apabila sudah ada waktu azan, maka futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Wastujibat doa, dan doa itu dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana waqtul iqamah, dan kalau sudah ada waktu iqamah, lam turadda da'watuhu, maka doanya itu tidak akan ditolak. Makanya salah satu sa'atul ijabah, salah satu tempat waktu-waktu yang diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara adzan dan iqamah. Doanya itu tidak pernah ditolak. Tapi ini doanya pakai buat yang baik, buat yang benar. Sebagaimana yang diterangkan sama Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menukil dari hadis yang diriwayatkan sama sahabat Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Tidak akan tertolak itu doanya di antara waktu adzan dan waktu iqamah. Makanya jangan sia-siakan Allah kasih tempat istajabah, kita manfaatkan. Adzan dan sunnah apa? Berhenti, udah diam dulu dari aktivitas. Ketika dengar azan udah diam, ikut ngejawab muadzin gitu. Kalau orang istiqomah seperti itu pasti akan ada keberkahannya. Jadinya, waduh Ustaz, saya kalau lagi ajan lagi ribet, lagi kerja, lagi begini, udah berhenti. Lamanya ajan berapa menit sih? Ya kan? Nggak ada ajan 1 jam. Biar kata suaranya sampai panjang banget, nggak ada suara sampai ajan 1 jam. Gitu. Kecuali ajan Allah Akbar, ngopi dulu, ngerokok dulu, baru bisa sampai 1 jam. Kalau enggak ya enggak. Tapi ya udah, kalau begitu adzan, aktivitas berhenti dulu, kita benerin simak adzannya, kita jawab kalimat-kalimatnya. Allah Akbar, kita jawab Allah Akbar gitu. Terus dengan jawaban yang sama, kecuali pada 2 hayala, ya kan, hayala sholat ataupun hayalal falah, maka kita bukan jawab lagi hayala sholat hayalal falah, enggak. Tapi kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, ini maaf ngajinya kemalaman karena tadi ada tamu dan nunggu tuan guru. Ya. Tapi mudah-mudahan tetap tidak mengurangi fadilah daripada thalabul ilmi. Fadilah menuntut biar dapat, tetap apalagi di bulan Ramadan di mana amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita sambung lagi setelah Idul Fitri. Ya. Kita masih berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini. Allah segera hilangkan wabah corona dari negeri kita, ya kan? Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita, selamatkan guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberi keselamatan dari segala wabah, musibah, bencana, dan khususnya Allah selamatkan kita dari wabah corona ini, ya kan? Dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan membawa daripada keistimewaan bulan Ramadan, sehingga tetap amal ibadah yang biasa kita kerjakan di dalam bulan Ramadan
tetap kita kerjakan di dalam bulan-bulan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan juga dengan predikat menyandang predikat Idul Fitri, orang yang kembali bersih, orang yang kembali suci. Dengan kata lain, Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah mencucurkan rahmat kepada kita sehingga kita tergolong ke dalam orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hakina nahya wa la na'mud wa nab'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa kulna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa inna bisya'wa qiyam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina bi hudak wa jalmi min syarri fardak wa ni'mal yasiq wa la tajal mimman khallafa amraka asaq. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.